Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangka kajian Islam di bulan Ramadan dan di suasana adanya wabah virus corona. Untuk menguatkan pikiran kita, akidah kita, keislaman kita, maka kami akan ingin menyampaikan tausiah kami yang berkaitan dengan akidah Islamnya, agar kita tidak mudah terpengaruh dan kita tidak mudah adanya virus tersebut sehingga akidah kita bisa goyah. Tema ini agar kita bisa menguatkan umat Islam dan mengerti serta paham apa itu akidah itu sendiri dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akidah itu suatu ikatan yang sangat kuat antara hamba Allah dengan Sang Khalik yang menciptakan alam dan isinya, termasuk yang menciptakan virus corona yang sedang melanda dunia ini. Suatu peringatan atau azab karena banyaknya manusia, bahkan pemimpin-pemimpin yang zalim, sombong. Adakah mereka sadar? Juga mengingatkan pada kaum muslimin dan muslimat, bil khusus orang Islam sendiri dan umat manusia pada umumnya, bil khusus umat Islam yang katanya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahkan mengucapkan tahlil la ilaha illallah, tapi masih pada menggantungkan
makhluk yang lain, benda-benda yang dikeramatkan, rajahan, jimat-jimat yang dianggap mempunyai suatu kekuatan, lupa la haula wala quwata illa billah. Bahkan ada orang Islam atau sekelompok orang Islam yang meyakini sholawat nariyah, yasin sungsang, kulhu sungsang, yang katanya bisa membunuh orang, menjatuhkan orang, menyingkirkan orang. Padahal mereka karena iri, dengki, hasud, dan fitnah. Jelas ini adalah karena nggak paham akidah Islam. Maka untuk itu menjadi orang Islam yang utama, yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paham agama, terutama agama Islam, akan terpanggil untuk berjuang melalui apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu ayat Al-Quran, Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ma'ruf di sini adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini sudah masuk akidah, sehingga perbuatan-perbuatan manusia selalu ma'ruf dan menjauhi perbuatan mungkar, perbuatan yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu tanda kalau kita sudah berani menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu sudah tidak berakidah. Bahkan ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khairu ummah, Anda adalah umat terbaik. Jika Anda orang Islam, kita dilahirkan untuk manusia, ukhrijat linnas. Untuk apa kita dilahirkan? Ternyata kita disuruh oleh Allah. Kita dilahirkan di samping ukhrijatil linnas, ta'muruna bil ma'ruf, yaitu berbuat ma'ruf, dan wa tanhauna 'anil munkar. Lebih dari itu, wa tu'minuna billah. Bapak dan saudara yang saya hormati, maka dari itu kita sebagai orang Islam harus berakidah yang murni. Sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka ketika kita menjadi orang, bil khusus menjadi seorang pemimpin, pejabat, tokoh agama, tokoh masyarakat, harus memiliki akidah Islamiyah yang murni, yaitu memiliki jiwa, sikap, dan praktek bertauhid, hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak menyekutukan apapun dengan apapun. Jauh dari TBC, takhayul, bid'ah, dan khurafat. Untuk itu hidup manusia Islam harus bertauhid, harus beribadah, dan harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan menjadi sosok al-ikhlas, yaitu mereka inilah orang yang memiliki dan memahami hablum minallah yang benar dan lurus, ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW, otomatis tercermin dalam kebaikan hablu minan nas. Duribat alaihimul dailah aynama suqifu illa bi habli minallah wa habli minan nas.
Intinya, Bapak dan Saudara yang saya hormati, yang paham akidah, maka sebagai orang yang mengaku dirinya beragama Islam harus baik hubungannya dengan Allah, lebih-lebih pada saat ini, bahkan di bulan suci Ramadan, walaupun kita sedang ada wabah virus corona, hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah lebih ditingkatkan sambil muhasabah. Dan juga jangan lupa kita hablum minanas dengan membantu para fakir dan miskin atau orang-orang yang kena dampak virus corona ini, agar mereka akidahnya tetap bertahan dan kuat. Bapak dan Ibu, saudara-saudara pendengar yang saya hormati, untuk itu yang terakhir ada 3 akhlak manusia terhadap Allah. Yang pertama, mensyukuri segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Allah Maha mengawasi. Yakin bahwa saat ini, sekarang ini kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita yang ketiga selalu berhusnudon terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar kita tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah yang singkat ini bisa mengingatkan kepada kita semua umat Islam, khususnya di Indonesia, lebih khusus di Pekalongan, agar juga mentaati aturan Allah, juga aturan pemerintah yang sekarang sedang dihadapi berbagai macam ujian, cobaan, terutama masalah virus corona. Dan semoga Allah melindungi kita dan segera virus itu lenyap dari bumi Indonesia dan khususnya Pekalongan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna